Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Lalu selanjutnya, Tujuannya yang pertama meningkatkan kemampuan keluarga mengenai masalah yang dihadapi. Kemudian meningkatkan kemampuan keluarga dalam menganalisis potensi dan peluang yang dimiliki. Kemudian meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial dalam membantu keluarga, khususnya keluarga prasejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ini ada faktor internal. Yang pertama ada jumlah anggota keluarga. Jadi zaman sekarang itu tuntunan keluarga ini semakin meningkat. Jadi tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan, tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi, dan lingkungan yang serasi. Kemudian yang kedua ada tempat tinggal. Jadi suasana tempat tinggal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang sesuai selera keindahan, bersih, aman, akan menimbulkan suasana yang tenang. Kemudian yang ketiga ada keadaan sosial ekonomi keluarga. Jadi keadaan sosial dalam keluarga ini dapat dikatakan baik atau harmonis bila mana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ini ada faktor manusia. Faktor manusia ini seperti iri hati dari fitnah, ancaman fisik, dan pelanggaran norma. Kemudian yang kedua ada faktor alam dari bahaya alam seperti kerusuhan dan berbagai macam virus penyakit. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi ini dapat berpendapatan tiap penduduk atau income. Ekonomi negara atau keluarga ini? Ya, Ibu, mohon maaf. Faktor ekonomi keluarga ini, jadi setiap pendapatan tiap penduduk atau income per kapita ini bisa rendah atau inflasi. Selanjutnya. Ya, ya, lalu yang pertama itu Jangan tahapan jarak jauh, keluarga. ini ada yang daring. Izin Ibu, apakah saya Ya, bisa lanjutkan? boleh. Silakan. Ya, ya, yang pertama tahap keluarga prasejahtera atau KPS, keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya atau basic needs sebagai keluarga sejahtera. Lalu yang kedua tahapan keluarga sejahtera KSI, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat kebutuhan psikologis atau psikologikal needs keluarga. Nah, lalu indikatornya itu yang pertama ada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. Yang B-nya itu anggota keluarga memilih pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah, dan berpergian. Yang C-nya itu rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik. Lalu yang ketiga itu tahapan keluarga sejahtera 2 atau KSII, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Lalu adapun indikator keluarga sejahteranya itu yaitu yang pertama itu pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang B-nya itu paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging atau ikan atau telur. Yang C-nya itu seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 setel pakaian baru dalam setahun. Baik, selanjutnya yang keempat ada tahapan keluarga sejahtera 3 KS3, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial, psikologis, dan pengembangan keluarganya. Pada keluarga sejahtera 3, kebutuhan fisik, sosial, psikologis, dan pengembangan telah terpenuhi. Adapun indikatornya yaitu
Pertama, ada keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Yang kedua, sebagian penghasilan keluarga yang ditabung dalam bentuk uang atau barang. Yang ketiga, kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Yang keempat, keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir, keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, TV, atau internet. Yang kelima, tahapan keluarga sejahtera 3 plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial, psikologis, dan pengembangannya, dan akuntabilitas diri telah terpenuhi. Adapun indikator keluarga sejahtera 3 plus yaitu pertama, keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial. Yang kedua, ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial atau yayasan atau institusi masyarakat. Next. Bisa di next slide, Dimas. Ini kelas A. Izin, apakah sudah terlihat? Oh ya deh. Udah. Selanjutnya ada konsep keperawatan keluarga. Definisi keperawatan keluarga sendiri ini adalah sebuah pelayanan secara holistik di mana keluarga serta bagian-bagiannya menjadi pusat pelayanan yang tahap pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi hingga evaluasi melibatkan seluruh anggota keluarga di dalamnya. Lalu tujuannya ini secara umum bertujuan meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan keluarga dalam menambah, mencegah, memelihara kesehatan hingga mencapai tahap seoptimal mungkin sehingga dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan produktif. Ya, selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah kesehatan yang tengah dihadapi keluarga. Yang kedua itu memutuskan tentang pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga itu peningkatan mutu kesehatan keluarga. Yang keempat, pencegahan munculnya penyakit atau masalah kesehatan pada keluarga. Yang kelima itu melaksanakan upaya penyembuhan atau pencegahan masalah kesehatan keluarga melalui asuhan keperawatan di rumah. Yang keenam itu melaksanakan upaya rehabilitasi pasien melalui asuhan keperawatan di rumah. Yang ketujuh itu membantu tenaga profesional kesehatan atau keperawatan dalam penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan di rumah, rujukan kesehatan, dan rujukan medik. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada ruang lingkup keperawatan keluarga. Nah, di sini meliputi berbagai aspek kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Ruang lingkup keperawatan keluarga ini memberikan pelayanan pada spektrum pasien yang luas dari layanan pediatrik hingga geriatri. Bisa di next. Selanjutnya ada area keperawatan keluarga mencakup pemberian asuhan keperawatan keluarga, penggunaan proses keperawatan yang diterapkan pada keluarga, bekerja dengan keluarga dalam konteks sehat atau sakit, bekerja dengan keluarga dalam berbagai kondisi dimanapun keluarga harus mendapatkan layanan. Lalu ada bekerja dengan seluruh bentuk keluarga, dipandu oleh teori dan penelitian dari ilmu sosial keluarga, terapi keluarga, dan keperawatan. Lalu yang terakhir menekankan pada orientasi kesehatan sebuah perspektif yang holistik, interaktif, punya kekuatan keluarga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kelas A. Selanjutnya kepada kelompok kelas B, dipersilakan untuk men-share screen PPT-nya. Baik, boleh di next slide.
Baik, anggota kelompok dari kelas B ada Amar Gifari, Ardina Kusnanda, Atika Sarmanda, Dila Ramadiani, Erika Oktaviani, Nadia Rima, Nur Anzani, Katronada Puspa Anindya, Tarisa Liani, dan Vina Julia Fabila. Selanjutnya kepada kelompok kelas B dipersilakan. Baik, ini adalah konsep keluarga, keluarga sejahtera. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh kebersamaan dan kedekatan emosional, serta yang mengidentifikasi dirinya bagian dari keluarga menurut Friedman 2010. Keluarga sejahtera menurut UU Nomor 10 Tahun 1992 menyatakan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya. Di sini ada definisi keluarga sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Kemudian ada tujuan keluarga sejahtera di masa lalu meletakkan landasan diterimanya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Kemudian ada masa kini keluarga menjadi kekuatan pembangunan yang dinamis dan andal sehingga generasi yang akan datang membentuk keluarga yang sejahtera pula. Kemudian ada klasifikasi keluarga sejahtera. Yang pertama itu prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, yaitu kebutuhan pengajaran, agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan, atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator keluarga tahap 1. Yang kedua ini ada sejahtera. Keluarga sejahtera ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu keluarga sejahtera tahap 1, keluarga sejahtera tahap 2, keluarga sejahtera tahap 3, keluarga sejahtera tahap 3+, dan yang terakhir keluarga sejahtera tahap 4. Next. Kemudian ada faktor-faktor keluarga sejahtera. Kesejahteraan keluarga, yang ini faktor intern. Yang pertama itu ada jumlah keluarga, yang kedua itu tempat tinggal, yang ketiga itu sosial keluarga. Tolong ya, yang lainnya maaf ya, tolong yang lainnya di mute ya. Ini ada suara berisik air, kerocak, ya. Tolong. Ya, Nur, silakan. Terus yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Terus kemudian ada faktor ekstern. Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan. Terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa di antara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari luar lingkungan keluarga antara lain itu yang pertama faktor manusia, iri hati dan fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma. Yang kedua faktor alam, bahaya alam, kerusuhan dan berbagai macam virus penyakit. Dan yang ketiga itu faktor ekonomi negara, pendapatan tiap penduduk atau income per kapita rendah, inflasi. Next. Kemudian ada konsep keperawatan keluarga. Menurut Potter et al. 2020, keperawatan keluarga adalah pemberian layanan kesehatan dengan membantu anggota keluarga mempertahankan kesehatan yang setinggi-tingginya melewati dari pengalaman sakit yang sebelumnya. Keperawatan keluarga memberikan layanan kesehatan secara holistik, mulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, hingga evaluasi terhadap seluruh anggota keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan semaksimal mungkin. Tujuan keperawatan keluarga menurut Ali 2010, keperawatan keluarga ini secara bertujuan meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan keluarga dalam mencegah, memelihara kesehatan hingga mencapai tahap seoptimal mungkin sehingga dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan produktif.
Tujuan khusus dari keperawatan keluarga yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan keluarga dalam hal seperti mengidentifikasi masalah kesehatan yang tengah dihadapi keluarga, memutuskan tentang pemecahan masalah yang dihadapi. Sebagai contohnya ini, masalah akan diselesaikan sendiri dengan cara berobat ke pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau praktik keperawatan atau kedokteran. Yang ketiga, peningkatan mutu kesehatan keluarga. Kemudian pencegahan munculnya penyakit atau masalah kesehatan pada keluarga. Kelima, melaksanakan upaya penyembuhan atau pemecahan masalah kesehatan keluarga melalui asuhan keperawatan di rumah. Yang keenam, melaksanakan upaya rehabilitasi pasien melalui asuhan keperawatan di rumah. Dan yang ketujuh, membantu tenaga profesional kesehatan atau keperawatan dalam penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan mereka di rumah. Rujukan kesehatan dan rujukan medik. Selanjutnya, ruang lingkup keperawatan keluarga. Lingkup keperawatan keluarga ini sangat luas dan mencakup semua siklus kehidupan, dari anak hingga lansia. Perawat keluarga memberikan pelayanan pada spektrum pasien yang luas, dari layanan pediatrik hingga geriatrik, dan domain yang luas pula, dari praktik pribadi hingga klinik rumah sakit dan pengaturan rawat jalan lainnya, baik di perkotaan maupun pedesaan, menurut Balestra 2019. Next. Selanjutnya, ruang lingkup keperawatan keluarga dideskripsikan oleh Wright dan Leahy 1994 dalam White 2002 adalah sebagai berikut. Semua jenis penyakit yang berdampak buruk pada anggota keluarga yang lain seperti kanker dan penyakit kronis lainnya. Lalu setiap situasi di mana anggota keluarga dapat berkontribusi pada gejala atau masalah individu, sebagai contoh anoreksia nervosa. Lalu selanjutnya, keadaan di mana penyakit pada salah satu anggota keluarga berkorelasi dengan pengurangan atau peningkatan gejala pada anggota keluarga lainnya, seperti adanya ketegangan peran antara suami dan istri akibat penyakit kronis yang diderita anak mereka. Selanjutnya, ada kegagalan untuk membuat transisi perkembangan yang normal, seperti seorang dewasa muda dengan ketidakmampuan belajar yang tidak dapat keluar dari rumah keluarga. Padahal seharusnya keluarga tersebut telah sampai pada tahapan orang dewasa mulai meninggalkan rumah dan membangun rumah tangganya sendiri. Lalu ada transisi yang berhubungan dengan penyakit atau tempat pengasuhan. Sebagai contoh yaitu perpindahan dari rumah sakit ke komunitas atau keperawatan jangka panjang. Lalu yang terakhir ada kematian anggota keluarga. Next. Baik, selanjutnya ada sasaran keperawatan keluarga. Yaitu ada 3. Yang pertama, keluarga sehat. Fokus intervensi keperawatan terutama pada kesehatan dan pencegahan penyakit. Yang kedua, keluarga resiko tinggi dan rawan kesehatan. Jika satu atau lebih anggota keluarga memerlukan perhatian khusus dan perlu beradaptasi dengan siklus perkembangan anggota keluarga dengan faktor resiko yang menurunkan kondisi kesehatan. Yang ketiga, keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan dan memerlukan tindak lanjut atau pelayanan kesehatan seperti penyakit kronis, penyakit degeneratif, pembedahan, dan pasien yang sakit parah pasca rawat inap. Selanjutnya, ada tingkatan keperawatan keluarga. Level 1, keluarga menjadi latar belakang individu atau anggota keluarga dan fokus pelayanan keperawatan di tingkat ini adalah individu yang akan dikaji dan diintervensi. Lalu ada level 2, keluarga merupakan penjumlahan dari anggota-anggotanya. Masalah kesehatan atau keperawatan yang sama dari masing-masing anggota akan diintervensi bersamaan. Masing-masing anggota dilihat sebagai unit yang terpisah. Lalu ada level ketiga, fokus pengkajian dan intervensi keperawatan adalah subsistem dalam keluarga. Anggota-anggota keluarga dipandang sebagai unit yang berinteraksi, fokus intervensi hubungan ibu dengan anak, hubungan dan perkawinan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada kelompok kelas B. Selanjutnya kepada kelompok RKI dipersilakan untuk men-share screen materi yang akan dibahasnya. Baik, boleh di next slide. Untuk anggota dari RKI ada Aisyah Arifah Sabrina, Bintang Eko Bawono, Faisa Salma Weka, Kansa Fitri Mutia, Nola Saputri, Mediana Afriliani, Putri Nurdiani, Rena Syahrani Devi, Salma Sonya Zahara, dan yang terakhir Talita Fadia Ulima. Selanjutnya pada kelompok RKI dipersilakan untuk mempresentasikan. Ya, bisa di next. Sekarang saya mau menjelaskan keluarga sejahtera ya. Jadi keluarga sejahtera itu adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009. Next. Ya, baik. Izin Selanjutnya, masuk. Lanjut, Cak. Ya, oke. Selanjutnya yaitu tahapan keluarga sejahtera. Bisa di next slide. Yang pertama ini yaitu tahapan keluarga prasejahtera, yaitu di mana tahapan keluarga prasejahtera ini keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator keluarga sejahtera satu atau indikator kebutuhan dasar keluarga. Yang kedua yaitu tahapan keluarga sejahtera 1 KS 1 yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS1 tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator keluarga sejahtera 2. Selanjutnya yaitu ada tahapan keluarga sejahtera 2 atau KS2 yang dimana ini adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS1 dan 8 indikator KS2 tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator keluarga sejahtera 3. Bisa dilanjut? Baik, selanjutnya ada tahapan keluarga sejahtera 3, KS3, yakni keluarga sejahtera yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS1, 8 indikator KS2, dan 5 indikator KS3, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator keluarga sejahtera 3+, KS3+, atau indikator aktualisasi diri self-esteem keluarga. Yang kelima ada tahapan keluarga sejahtera 3+, KS3+, yakni keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS1, 8 indikator KS2, 5 indikator KS3, serta 2 indikator tahapan KS3+. Next. Ya, selanjutnya ada kategori keluarga sejahtera. Next. Ya, jadi kategori keluarga sejahtera untuk kelas RKI bisa di-share screen kembali. Ya, dipersilakan untuk dilanjutkan. Ya, selanjutnya dari kategori keluarga sejahtera ini, yang pertama ada keluarga prasejahtera, yaitu belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
Selanjutnya ada keluarga sejahtera. Satu, yaitu sudah memenuhi kebutuhan dasar tapi tidak dengan kebutuhan sosial seperti pendidikan, interaksi lingkungan, dan transportasi. Selanjutnya yaitu ada keluarga sejahtera dua, yaitu mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pengembangan, juga dapat menyisihkan pendapatannya. Dan yang terakhir yaitu ada keluarga sejahtera tiga, yaitu memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial, dan pengembangan, tetapi belum bisa memberikan sumbangan dan berkontribusi atau berperan aktif ke masyarakat. Baik, selanjutnya adalah indikator keluarga sejahtera. Next. Berikut ini adalah indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera sesuai dengan tingkat kesejahteraan menurut BKKBN. Yaitu yang pertama adalah indikator keluarga sejahtera 1, KS1 atau indikator kebutuhan dasar keluarga, basic needs. Yang pertama, pada umumnya anggota keluarga memerlukan makan 2 kali sehari atau lebih. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah, dan bepergian. Yang ketiga, rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik. Yang keempat, bila ada anggota keluarga yang sakit, dibawa ke sarana kesehatan. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB, pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Dan yang terakhir adalah semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Selanjutnya adalah indikator keluarga sejahtera 2, KS2 atau indikator kebutuhan psikologis. Psychological needs keluarga, yaitu yang pertama adalah pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging, ikan, atau telur. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 style pakaian baru dalam setahun. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah. Dan yang terakhir adalah 3 bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dalam melaksanaan tugas atau fungsi masing-masing. Selanjutnya, indikator kesejahteraan 2, KS2 atau indikator kebutuhan psikologis. Yang keenam, ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya, seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan Latin. Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi. Yang keempat yaitu indikator keluarga sejahtera 3 plus atau KS3 plus atau indikator aktualisasi diri self-esteem, yaitu keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial atau yayasan atau institusi masyarakat. Selanjutnya itu indikator keluarga sejahtera 3KS atau indikator kebutuhan pengembangan. Yang pertama, keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Selanjutnya, kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Yang keempat, keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, keluarga memperoleh informasi dari surat kabar atau majalah, radio, TV, ataupun internet. Next slide. Next slide lagi. Next lagi. Baik, selanjutnya ada struktur keluarga. Next slide. Struktur keluarga di sini ada pola komunikasi keluarga, struktur peran, struktur kekuatan, nilai-nilai dalam kehidupan keluarga. Next. Pola komunikasi keluarga ada 2, yaitu komunikasi fungsional dan disfungsional. Yang fungsional ini komunikasi emosional, area-area terbuka dari komunikasi dan membuka diri, hierarki kekuasaan, dan aturan-aturan ke keluarga. Disfungsional ini sindrom mengabaikan diri, ketidakmampuan berfokus pada satu isu, area komunikasi tertutup. Next. Selanjutnya ada struktur peran. Peran di sini ada ayah, ibu, dan juga anak. Ayah sebagai kepala keluarga, ibu home area keluarga, dan terakhir anak memiliki peran yang
memiliki peran dan harapannya masing-masing untuk saling memahami dan juga mendukung. Next, teman saya bisa melanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu struktur kekuatan, di mana struktur kekuatan ini menggambarkan adanya kekuasaan yang digunakan untuk mengontrol atau mempengaruhi anggota keluarga lainnya dalam sebuah keluarga. Di sini ada 4 indikator dalam struktur kekuatan, yaitu yang pertama ada kekuatan hukum, ada reverent power, ada reward power, sama coercive power. Next. Dan untuk yang terakhir yaitu nilai-nilai dalam kehidupan keluarga, di mana maksudnya ini di dalam kehidupan keluarga ini sikap maupun kepercayaan itu sangat penting, di mana di dalamnya terdapat nilai sistematis, nilai-nilai kekeluargaan juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan norma dan aturan. Perpaduan nilai yang berbeda antara dari keluarga suami ataupun istri akan menciptakan nilai baru lagi bagi sebuah keluarga. Baik, terima kasih kepada kelompok RKI yang sudah memaparkan. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelas A, B, dan RKI, dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand ya teman-teman. Semua jumlahnya berapa ya? Kelas 3A, B, RKI. 3A berapa? Izin menjawab 3A 43, Ibu. 43. 3B? Izin menjawab 3B 39, Ibu. 39. RKI? Izin Ibu, RKI 39, Ibu. 39. Jadi sekitar 78 ditambah 43 ya. Berarti 121 ya. 121 saya pantau ini hanya 118 yang hadir. 117 karena ibu satu orang. Jadi ada 4 orang yang nggak hadir ya. Tolong siapa saja itu catat mulai sekarang jam ini. Ini apa? Malah 116. Ya, tolong 3A, 3B, 3 RKI. Ada pertanyaan nggak? Tolong nanti ini hasil diskusi 3A, 3B, dan RKI udah cukup bagus. Hanya sistematisnya ya, bahwa Anda harusnya membahas konsep dasar keluarga. Maksudnya di sini apa itu keluarga? Anda menerangkan batasan keluarga tadi ada ya. Di kelas B kalau nggak salah, kelas RKI juga ada. Keluarga itu apa? Kemudian struktur kekuatan keluarga itu RKI membahas ya. Ada yang reward power, kursi power ya. Reward power ya. Kemudian ada struktur perawatan terus bentuk-bentuk keluarga. Ya. Kemudian fungsi keluarga ya. Tolong dicamkan siapa yang mencatat saya ngomong ini. Kemudian setelah itu ada fungsi keluarga ya. Kemudian ada tahapan keluarga sejahtera 1, 2, 3 ya. Kemudian ada indikator bahwa dikatakan itu sejahtera 1, sejahtera 2, 3, 4 ya. Itu indikator. Kalau tahap-tahapnya prasejahtera ya, sejahtera 1 dan sebagainya. Oke. Itu disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesimpulan dari hasil diskusi 3A, 3B, 3 RKI yang merupakan suatu kesimpulan, satu persepsi yang sama ya. Oke. Kemudian juga ada di situ konsep keperawatan keluarga ya. Di situ. Itu tadi RKI yang menjelaskan ya di situ.
Silakan kalau ada pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan itu saya memberikan masukan, kemudian nanti dirumuskan oleh tim perumus ya 3A, 3B, RKI. Kemudian nanti dikumpulkan ke Ibu. Sehingga Anda punya kumpulan itu hasil telaah literatur, kemudian baca, kemudian Anda bikin suatu resume ya tentang apa sih konsep keluarga, apakah keluarga sejahtera, bagaimana konsep keperawatan keluarga dan sebagainya. Ada yang bertanya enggak dengan tadi yang ditayangkan teman-teman? Udah cukup bagus. Hanya sistematisnya aja cara pengungkapannya. Jangan lupa ya, indikator. Ya, indikator bahwa keluarga itu sejahtera 1 atau 2 atau 3 ya. Itu indikator ya. Kalau indikator yang paling bagus itu yang ke bawah ya. Indikator keluarga sejahtera yang nomor 4 ya. 4 atau 5 yang mengatakan dia sudah bisa memberikan sumbangan kepada orang lain. Nah, itu kan? Itu indikatornya. Ya. Silakan ada pertanyaan enggak? Kok diam semua? Pada tidur apa? Lelah? Silakan nih. Ada pertanyaan enggak, Adinda? Ada yang nanya, Adinda? CS? Kelas A? Ridal? Ada pertanyaan Ridal? RKI, Deva? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Coba tolong yang RKI yang struktur kekuatan. Coba. Dibuka kembali. RKI, Raihana coba. Nah. Di sini ada 4 ya. Coba saya minta jelaskan coba RKI. Silakan Deva, kamu mau menerangkan yang mana? Atau kelompok ini yang menyajikan siapa tadi? Izin masuk, Ibu. Ya, oke. Ya, baik Ibu. Izin untuk menerangkan yang 4 ini ya. Jadi yang pertama itu Siapa namamu? Izin Ibu, namanya Kansa. Kansa. Oke, Kansa. Ya, oke baik. Jadi yang pertama mengenai kekuatan hukum. Jadi kekuatan hukum ini itu di sini maksudnya adalah kekuatan ini justru kayak tumbuh secara mandiri berkat adanya hierarki atau pemimpin yang merupakan struktur masyarakat kita. Contohnya itu, sorry. Jadi contohnya kan kepala keluarga. Nah, kepala keluarga ini dia itu pembawa keterampilan interaktif dalam keluarga, yaitu berhak mengontrol perilaku anggota keluarga lainnya, terutama pada anak-anak. Terus untuk yang referent power-nya itu Jadi ada dalam kekuatan hukum ya, ya untuk betul Ibu. ayah, untuk ibu ya. Oke. Ya. Betul. Oke, untuk nextnya yang referent power itu maksudnya kan dalam masyarakat ini, dalam masyarakat yang menjadi panutan dalam keluarga itu adalah orang tua, terutama ayah. Nah, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga. Nah, jadi apa yang dilakukan seorang ayah adalah contoh bagi istri sama anak-anaknya. Seperti itu, Ibu. Oke, good. Terus lanjut. Terus selanjutnya untuk coercive power-nya ini, jadi dalam memperkuat hubungan di sebuah rumah tangga, peraturan ini kan sangat penting untuk diterapkan. Jadi konsekuensinya
melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi peraturan yang ada, maka ancaman atau berupa hukuman akan diterima bagi anggota keluarga. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Oke, Reward? untuk selanjutnya reward power. Reward power ini biasanya juga kita kenal kayak kayak kemampuan menghargai. Jadi mungkin kayak biasanya tuh hadiah itu biasanya penting buat memiliki dampak yang dalam pada keluarga. Nah, hal ini tuh biasanya tentu sering terjadi di masyarakat kita. Misalnya, jika anaknya mendapat nilai terbaik di sekolah, maka mereka akan diberikan hadiah sama orang tuanya. Namun, kalau misalnya anaknya ini nggak berhasil, orang tuanya juga harus memiliki kemampuan untuk menghargai apa yang udah dilakukan anaknya. Seperti itu, Ibu. Oke, good ya. Udah, semua mengerti betul apa yang dikatakan Kansa ya. Oke, kemudian ke 3A coba dilihat 3A. Yang sejahtera. Kamu Kansa Fitri Mutiah ya? Yang tadi Izin, bicara. iya Ibu, benar. Ya. Coba yang sejahtera di kelas A. Mana kelas A ini kok nggak nongol? Ayo. Balkis, Dea, Dimas. Ayo Dimas. Konsep sejahtera. Terus yang kedua. Lanjut. Ketiga. Faktor internal. Nah, tahapan. Oke, ini betul ya. Tahapan keluarga prasejahtera, sejahtera, 2, 1. 1 ya. Ada tulisan 1 tuh ya. Tahapan keluarga sejahtera 2, terus 3 dan 4 ya. Ini tahapan atau indikator ini? Halo? Izin Ibu, itu tahapan sekaligus menjelaskan indikator-indikatornya Ibu. Oke, dipisahkan ya, Neng. Tahapan dulu ya, baru ke indikator menjelaskan ini prasejahtera 1 atau 2 atau 3 ya. Jadi dibedakan ya. Oke? Baik Ibu. Terus kelas B. Coba dilihat kelas B tentang keluarga. Nah, konsep keluarga, oke. Terus lanjut. Lanjut. Definisi keluarga, oke ya. Jadi keluarga itu adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, adopsi. Walaupun dalam hal ini Anda kos di sini, tetap aja dianggap anggota keluarga di dalam suatu keluarganya. Misalnya Bapak, Ibu A, ya. Walaupun Anda kos di sini, tetap ada ikatan, ya. Oke, itu namanya keluarga. Kemudian tujuan keluarga, oke, lanjut. Nah, ini sama ya, nanti disatukan ya. Jadi tahapan keluarga sejahtera. Terus lanjut. Ya, faktor intern, faktor ekstern, oke. Terus konsep keperawatan keluarga. Pemberi layanan kesehatan pada anggota mempertahankan kesehatan setinggi-tinggi. Oke. Lanjut. Tujuan keperawatan keluarga, ya, oke. Terus ruang lingkup. Ya. Oke, ini.
Lanjut. Ya, oke. Udah cukup ya. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Di chat juga nggak ada. Salsabila. Ya, Bu, mungkin cukup, Ibu. Udah cukup ya. 116. Berarti 115 yang ada. Tolong diperhatikan masing-masing kelas. Saya tanggung jawab. Anda, Balkis, untuk kelas A. Kelas B, saya tugaskan kepada kelas B siapa ini? Saya, Ibu. Izin jawab. Oh ya, Aidatul ya. Ya, baik, Ibu. Aidatul. Ini kelas A Balkis. Aidatul. B. RKI tadi Kansa ya. Oke. Nanti melaporan siapa yang nggak masuk. Oke. Sudah? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah saya berikan ini ya masukan, tolong yang 3 orang ini selain untuk mengetahui atau melaporkan mahasiswa siapa saja yang nggak masuk, juga termasuk perumus untuk makalah yang 3 itu tadi yang dipresentasikan yang dijadikan satu. Oke? 3 orang ya. Cukup 3 orang aja. Balkis, Aidatul, dan Kansa. Oke? Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Yo. Yuk. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu live ya.